Saya ingin bertanya bahwa Bapak Joko Widodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas-komoditas pangan. Ternyata dalam 4 tahun Bapak memimpin, Bapak banyak sekali mengimpor, Pak. Komoditas-komoditas itu ada datanya semua. Ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani-petani kita. Petani tebu, panen, tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar, Pak, jutaan ton, sehingga baik, waktunya sudah habis. kemudian mohon maaf Bapak, demikian juga komoditas lain. waktunya sudah habis. Padahal Bapak sendiri membanggakan bahwa baik, produksi naik. Jadi baik, mohon sudah habis. Jawaban, Pak. Baik, silakan Bapak nomor urut 01 untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2014 kita mengimpor jagung itu 3,5 juta ton. 2018 kemarin perlu saya sampaikan kita hanya mengimpor 180.000 ton. Artinya petani kita, petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton. Sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikatakan sangat jauh berkurang. Memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari, 2 hari, atau setahun, 2 tahun. Memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu. Di bidang beras, perlu saya sampaikan juga bahwa sejak 2014 sampai sekarang import kita untuk beras ini turun. Dan produksi beras kita, supaya kita tahu semuanya, 1984 kita memang swasembada. Dan saat itu produksi beras kita 21 juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton beras. Konsumsi kita 29, artinya apa? Ada stok, ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton, 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana, kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen, kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena hama. Baik, waktunya tanpa cadangan itu berat. Sudah habis, Pak. Baik. Harap tenang. Mohon tenang hadirin sekalian. Selanjutnya Capres nomor 02 untuk menanggapi. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan, Pak. Ini jawaban yang selalu kita dengar, Pak. Tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan, memang strategi dan mungkin falsafah ekonomi kita yang berbeda. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus import? Mohon tenang. Itu yang jadi masalah. Kalau kita sudah benar kelebihan 3 juta, kenapa harus kita import? Apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat, kemudian digulirkan, kita buka lahan baru, kita bantu benih, kita bantu pupuk. Pupuk itu sampai ke petani, ya. Jadi ini mungkin falsafah beda, Pak. Kami berpegang kepada ya bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi pasal 33 bagi kami ini adalah suatu pengaman. Dan ini yang kita lihat dari mana-mana, ini yang diminta oleh para petani di mana. Dia minta harga yang baik, tapi dia juga minta jangan import pada saat panen. Jadi
saya kira mungkin Menteri Perdagangan Bapak tidak melaporkan ke Bapak bahwa baru-baru saja beliau merubah keputusan Menteri, Pak. Kalau dulu tidak boleh import 1 bulan sebelum panen dan tidak boleh import 2 bulan setelah panen. Sekarang boleh import, Pak. Ini tolong Bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah. Ini yang dikeluhkan oleh petani-petani kita di mana-mana dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar ya. Bahwa kita harus benar-benar berdiri di atas kaki kita sendiri dan tidak Baik, tergantung. waktunya sudah habis Bapak. Terima kasih. Silakan Capres nomor 01 untuk menanggapi, waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga. Petaninya senang, masyarakat senang. Kalau kita hanya ingin menaikkan harga produk gabah, ya dinaikkan saja HPP kita. Tetapi harga di pasar akan juga ikut naik. Masyarakat akan merasakan beban di situ. Keseimbangan inilah yang terus kita jaga. Artinya apa? Petani juga bisa mendapatkan untung, tetapi masyarakat juga bisa menjangkau harga yang ada di pasar. Sebetulnya kesulitannya ada di situ. Inilah fungsi pemerintah, menjaga stabilitas harga, menjaga stabilitas stok, agar dua-duanya ini mendapatkan keuntungan. Kita juga memiliki strategi besar, supaya rakyat juga tahu, yaitu membangun bendungan sebanyak-banyaknya. Karena kebutuhan air yang ada di negara kita ini untuk pengairan sawah itu baru tersuplai 11%. Dengan terbangunnya 49 waduk yang telah kita kerjakan ini, itu baru mensuplai 20% dari kebutuhan yang ada. Strategi besarnya ada, tetapi yang harian, yang mingguan ini juga harus kita selesaikan. Kita terus harus membangun waduk ini agar di semua provinsi yang memiliki peluang untuk menaikkan produktivitas itu betul-betul ada airnya. Contoh di NTT. Kita telah bangun 7 bendungan di NTT saja. Karena di NTT tanpa air, nggak mungkin mereka bisa nanam. Tanpa air nggak mungkin mereka bisa nanam. Karena problemnya ada di situ. Di NTB juga sama, dibangun bendungan kan tanpa air juga mereka nggak akan bisa menanam apa-apa. Inilah strategi besar, tetapi juga ada strategi jangka pendek dan jangka menengah yang kita kerjakan. Baik, masih ada waktunya Bapak. Silakan, sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih.